Selamat pagi Jess. Ini saya pas dengerin televisi live ini pelantikannya Pak Prabowo. Wah, luar biasa. Ya, Pak Prabowo ini ada kejutan-kejutan pasti dari kampanye-kampanyenya, luar biasa. Nah, saya mendapatkan komen ini nih. Komen yang sangat baik tapi menjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang. Kalau kamu tanya ke sebelah, pasti tidak dijelaskan dengan rinci. Jadi kalau tanya sama saya jelaskan dengan rinci. Ini racikan macin ya, Jess. Jadi kalau kamu butuh racikan macin, adanya di sini nih. Ya, racikan macin, bentuknya kayak begini ya. Di atasnya ini racikan kongkogan. Kamu bisa klik di wajah saya, di buletan, ada buletan di sini. Lalu kamu klik, nah di sini ada keranjang belanja, bentuknya tas keranjang belanja. Kamu bisa klik di situ untuk belanja, sehingga kamu tidak nyasar ke yang abal-abal. Saya tidak bilang palsu, karena itu yang dibuat sama mereka juga biji alpukat. Tapi lain tangan orang, lain manfaat. Trust me. Jadi tidak segampang itu dijual. Karena proses dan caranya tidak ada orang yang tahu, hanya saya yang tahu. Maaf Pak, mau tanya, seandainya makanan-makanan yang mengandung minyak tepung udah masuk ke dalam perut, bagaimana cara menetralisasikan? Ya tidak bisa dinetralisasi, Jess. Ya mau tidak mau langsung diserap sama tubuh itu. Ya, agar tidak jadi penyakit. Jadi penyakit sih tidak. Tidak ada satu makanan pun di dalam tubuhmu yang jadi penyakit. Itu kamu harus pahami. Kenapa? Karena asam lambung itu sakti ya. Asam lambungmu ini kan sakti. Jadi semua makanan yang mengandung bakteri apapun, yang mengandung virus apapun, yang mengandung racun apapun, tanpa sengaja masuk ke mulutmu, kalau sengaja kan namanya bunuh diri. Tanpa sengaja masuk ke dalam mulutmu, lambung ini sigap. Asal kamu tidak pernah musuhin lambung. Artinya kamu tidak pernah mengobat-ngobatin lambungmu. Tapi kalau kamu sudah mengobat-obati lambungmu, nah itu lambung marah. Ya, apa itu mengobati lambung? Nah, untuk membuat obat-obat yang kamu makan itu sakti kan lambungnya harus dinetralisir. Nah, itu yang membuat lambungmu marah. Sehingga kamu akan kena yang namanya masalah perlambungan. Awalnya bicara masalah leaky gut, lalu bicara masalah malnutrisi. Leaky gut, malnutrisi sama busung lapar itu sama, cuman bahasanya aja yang beda. Karena problem nutrisi dari makanan kamu tidak dicerna, tapi langsung lolos karena bocor. Ya, gutnya bocor. Nah, lambungmu hebat itu. Sehingga semua yang masuk ke lambung dicerna. Itulah sebabnya namanya asam lambung. Asamnya luar biasa, melebihi asam apapun. Kamu kalau pengen tahu asam lambung itu seperti apa ya, kayak air keras. Air keras itu ketika kena apapun hancur. Nah sama, lambungmu juga begitu. Semua makanan yang masuk ke lambungmu hancur. Ludes di lumak sama dia, dicerna. Itulah sebabnya rasa itu hanya di lidah. Begitu masuk ke tenggorokan gini, panas dingin itu tidak ada. Asam, manis, asin itu tidak ada, karena udah masuk ke sini. Rasa itu hanya di mulutmu. Makanya ini penipu terbesar dalam hidup. Enak. Semuanya sampah yang masuk. Yang sehat malah kamu tidak makan, dan kamu buang-buang. Dan kamu tidak pernah latih ke anakmu. Jadi jangan bilang anak saya tidak suka ini, anak saya tidak suka itu, doyannya gula. Nah, itu karena kamu bodoh. Kamu tidak pernah melatih anakmu untuk makan yang sehat. Lihat aja ibu-ibu yang punya anak, bontotannya tuh satu kresek dan mesti jajanan yang tidak karuan semua. Ya kamu sedang memelihara monster. 20 tahun hasil kerjamu pasti habis buat mereka itu. Buat anak-anakmu yang kamu kasih makan sebagai monster itu. Percaya boleh tidak boleh. Hari ini loh 60-70% anak-anak kita umur 4 tahun kena diabetes tipe 1. Umur 10 tahun udah cuci darah 2 kali per minggu. Ada yang per bulan 2 kali juga. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Jadi yang kamu sebutkan itu, ya,
makanan yang mengandung minyak, tepung, itu kan hanya mulutmu yang berbicara. Tepung, minyak, begitu masuk ke lambung, dipecah sama enzim lambung, diserapnya jadi apa? Gula. Nah, itu yang membuat penyakit. Dinetralisir bisa? Ya nggak bisa. Bisanya cuma dihindari, bisanya cuma dibuang. Nggak bisa dinetralisir dalam lambung, karena lambung sudah menetralisir semuanya itu. Tapi diserap sama tubuhmu di usus halus, itu bentuknya sudah bukan minyak lagi, bukan tepung lagi, tapi gula. Nah, gula, tepung yang gorengan, ya nasi termasuk jajan-jajanan yang diserap menjadi gula, glukosa, sakrosa, itu sisanya jadi lemak. Kok bisa? Ya karena di tubuhmu tidak ada gudang penimbun gula. Tubuhmu hanya ada gudang penimbun lemak yang namanya obesitas. Nah, makanya saya bilang selalu, makannya itu antara jam 1 sampai jam 7. Supaya apa? Supaya mitokondrianya kelaparan. Dan kalau mitokondria kelaparan, dia menghabiskan semua sisa gula. Dan butuh olahraga, butuh exercise. Kerja itu aktivitas, Jess. Kerja itu aktivitas. Kamu bangga-banggakan kerjanya berat. Enggak, kerja enggak ada yang berat, itu tanggung jawab. Seberat apapun pekerjaan kamu kan itu tanggung jawab untuk kamu selesaikan, supaya kamu bisa mendapatkan gaji dan mendapatkan uang. Nggak usah dibangga-banggakan. Apapun kerjaanmu, kalau kamu lakukan dengan baik, itu berarti kamu menggunakan apa itu? BMR, basal metabolic rate-nya. Jadi udah pasti tubuhmu ini menggunakan kalori dalam tubuhmu dari makananmu. Tapi kan sisanya kamu nggak gunakan. Nah, sisanya itu harus dihabiskan melalui olahraga. Yang paling bagus ya latihan beban, angkat beban. Kenapa? Karena latihan beban bisa sampai 3 hari ototnya masih makan. Kalau kamu lari kan berhenti lari selesai. Kamu naik sepeda berhenti naik sepeda selesai. Kamu aerobik berhenti aerobik selesai. Nggak mungkin toh kamu aerobik 5 jam. Nggak mungkin. Nggak mungkin toh kamu aerobik 10 jam. Nggak mungkin. Tapi kalau kamu latihan beban 1 jam saja, jangankan 1 jam, 30 menit saja, itu 24 jam dia makan ototmu. Sehingga kamu sehat. Yang nggak sehat itu timbunan-timbunan gula itu loh. Yang dari minyak, dari tepung, dari jajan, dari nasi. Dari apa yang kamu makan itu. Sementara kamu telur ogah katanya alergi, daging ogah katanya alergi, ambel. Nggak ngerti saya. Tidak bisa dinetralisir, yang bisa dihindari. Karena begitu masuk ke lambung sama, ujung-ujungnya jadinya gula. Semua makananmu di dalam tubuh, semua makanannya kamu makan, ya, apapun itu, kecuali protein ya, apapun itu, protein yang dimasak pun sama. Apapun itu, telur yang dimasak sama, daging yang dimasak sama, seafood yang dimasak sama, ikan yang dimasak sama. Tepungnya, gulanya, minyaknya, karbonya diubah jadi gula dalam tubuhmu. Ada 3 bentuk gula: sakrosa, glukosa, fruktosa. Fruktosa untuk membantu liver menciptakan kolesterol, sakrosa sama glukosa untuk energi di tubuhmu, untuk untuk pekerjaan organ-organ tubuh, sakrosa. Nah, dagingmu, ikanmu, tepungmu, telur, daging, ikan, telur, seafood, ketika dimasak tadi, di samping menghasilkan gula yang diserap oleh tubuh, dia menghasilkan asam amino sama asam lemak. Nah, ininya lebih sedikit pasti daripada gulanya. Kenapa? Karena kamu makan daging pakai nasi, kamu makan daging pakai mie, kamu makan ikan pakai nasi, kamu makan ikan pakai mie, kamu makan seafood pakai nasi, sausnya saus padang, sausnya saus tiram, itu semuanya glukosa. Itu saus-sausan itu, hasilnya yang dihasilkan ke tubuh itu glukosa. Proteinnya sedikit sekali. Capcay itu kan sayurnya yang paling banyak. Cuminya sama udangnya kan cuma 2 biji, 3 biji. Nah, kebutuhan tubuh itu 5. 3 gula, 2 protein. Gula, glukosa, sakrosa, fruktosa, dan 2 ini asam amino sama asam lemak. Semuanya dibutuhkan untuk selmu yang jumlahnya triliunan. Nah, kalau ini kelebihan, ininya sedikit, ya itu yang ada di penyakit. Nah, makanya